Nyalon. Kan, salah. Kamu bodoh juga. Iya, Pak. Bahasa Indonesia. Loyal Kamu paham bahasa Inggris tetapi nggak paham bahasa Inggris. Loyalis itu artinya. hanya berlaku pada institusi atau organisasi. Itu loyalis. Jadi ketika ASN itu mempunyai loyalitas terhadap pimpinan. Pimpinan ASN itu siapa? Loyalitas ora pada karo pro barang itu. Yang saya Beda cerita. Saya Pro dengan loyalis itu beda. Loyalis itu dengan tunduk pada sebuah sistem atau tunduk kepada sebuah aturan yang diterapkan atau yang kebijakan diambil dari seorang pemimpin itu ya. beda karo relawan betul. Jauh. Simpatisan. Itu beda lagi. Nah, ini perlu dijelaskan masyarakat ini, ben ngerti. ASN itu suruh loyalis kepada rakyat. ASN disuruh loyalis pada bupati itu nggak bisa. ASN pada rakyat. Nggak bisa, pokoknya ASN itu suruh loyalis dari bupati itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? ASN itu pegawai negeri sipil, sedangkan bupati jabatan politik. Meskipun kebijakan ASN itu tidak lepas dari kebijakan politik. Gitu loh. Jadi loyalis, kata loyalis itu ketika ada kepala sekolah membuat kebijakan atau mau menerapkan sebuah sistem, itu guru-guru yang di bawahnya itu langsung sendigoda dan menerapkan itu Loyalis. dalam artian loyalis atau loyalitas. Tapi kalau rakyat disuruh loyalis dengan seorang pejabat itu salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Karena yang loyal, yang harusnya loyal kepada rakyat itu, yang pejabat itu harusnya pejabat yang loyal kepada rakyat. Apa arti dari sebuah loyal itu? Tunduk terhadap sistem yang diterapkan. Kayak kemarin ya si F kemarin ya mengatakan loyalis S L F Ya, loyalis S salah penerapan dalam kalimat. Bukan Loyalis kok S. keliru atau tapi salah menerapkan pada sebuah kalimat. Kenapa? Itu tadi. Kalau kalimat yang diterapkan itu bukan loyalis atau simpatisan, itu saya ikut. Nek simpatisan masuk. Simpatisan masuk. Relawan, relawan masuk. Tapi kalau loyalis itu sangat tidak relevan. Kata loyalis itu tidak diterapkan asal saja, tidak bisa, karena loyalis itu ada kaitan dengan institusi atau organisasi. Institusi atau organisasi. Ketika jenderal loyal prajurit itu prajurit pasti loyal pada jenderal. Nah, karena hierarkis. Itu loyalitas karena atasan komando. Dengan bawahan komando. Gitu loh. Loyal, makanya TNI itu pasti punya loyalitas yang sangat tinggi terhadap atasannya, terhadap negara, itu loyal gitu loh. Orang terus CF mau loyalis. Nggak bisa. Saya seorang loyalis kepada tersangka, kita disuruh loyal terhadap tersangka, itu sama juga bunuh diri. Ya bunuh diri toh. Apalagi jabatan ASN yang dikaitkan dengan penerapan, dengan bimbingan dan sebagainya, nggak bisa. Yang mempunyai loyalitas terhadap atasan itu kalau sekretaris daerah, karena sekretaris daerah itu statusnya ASN. Lah, apa yang diterapkan oleh sekretaris daerah itu ASN harus loyal di sana. Itu loh, itu saya ikut. Iya, sekda. Sekretaris daerah kan ASN. Puncak tertinggi jabatan di daerah itu kan sekretaris daerah itu, khususnya ASN loh ya. Kalau pengambil kebijakan kan bupati, beda cerita gitu. Kalau seorang guru, seorang ASN itu loyal terhadap loyal kepada negara sekretaris daerah, itu wajar. Karena apa yang menjadi kebijakan yang diambil oleh sekda itu akan diterapkan oleh ASN. Ini masih PLT sekda. PLT. Tapi PLT kan
hanya pelaksana. Makanya saat ini di masa-masa transisi seperti ini kan kita tuh nggak bisa ngambang ya. Kita mengambang karena transisi itu kan kita nggak punya pemimpin sebenarnya. Transisi itu kita nggak punya pemimpin yang mampu Pembantu sementara, pembantu membuat kebijakan-kebijakan itu kan nggak ada. Pada masa transisi ya, PLT itu tadi pelaksana tugas, terus kayak Sekda ya PLT juga pelaksana tugas, kan seperti itu. Sebelum ada pemimpin definitif itu kan nggak ada pengangkatan yang kecuali kayak kemarin pengangkatan Pak Rioso terkait menjadi kepala dinas itu kan karena urgensi yang harus diambil dan itu atas kesepakatan dari Kementerian Dalam Negeri juga, Gubernur juga, karena itu berkaitan dengan pembangunan. Tetapi kalau seperti kayak Sekda itu kan setengahnya kan jabatan politik, meskipun ASN kan setengah jabatan politik. Dan Sekda itu nanti ranahnya siapa yang meloloskan ya, dalam artian yang meloloskan itu kan biasanya kan ada deal-deal politik lah ketika akan dipilih menjadi Sekda. Makanya Sekda itu tidak lepas dari jabatan politik meskipun ASN. Karena apa urgensinya di nanti kemenangan di 2029 itu biasanya kan seperti itu. Meskipun ASN bilang netral juga nggak bakal netral. Karena itu tadi terkait dengan ya meskipun tidak sepenuhnya tunduk loh ya pada apa yang diarahkan oleh Sekda terhadap bawahannya itu. Biasanya paling ya yang mau tunduk ya orang-orang yang ingin jabatan, misalkan ingin menduduki kepala sekolah atau ingin menjadi camat dan lain sebagainya. Biasanya itu soal loyal.